Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranhat Marisi dari kelas 91, nomor absen 25. Saya akan menceritakan teks inspiratif tentang penebang pohon. Di suatu desa, hiduplah seorang kakek penebang kayu yang hidup sebatang kara. Setiap hari, ia pergi ke hutan yang ada di dekat tempat tinggalnya untuk menebang pohon. Pohon-pohon yang ia dapatkan akan ia olah menjadi aneka jenis kerajinan tangan dan kayu bakar. Profesi tersebut ia lakukan sejak istri dan anaknya meninggal akibat terkena penyakit 10 tahun yang lalu. Tetangga yang dekat mengenal baik si kakek adalah seorang yang ulet dan pantang menyerah dalam bekerja. Kebutuhan perkakas rumah tangga di kampung tersebut semuanya berasal dari kakek tersebut. Perkakas rumah tangga yang disediakan oleh si kakek diantaranya sendal trompa, alat masak, sendok kayu, dan aneka jenis hiasan dinding. Tidak sedikit dari warga desa membeli dan melebihkan uang dari pembelian perkakas tersebut hanya untuk membantu si kakek. Namun si kakek sendiri tidak pernah menerima imbalan lebih dari pembelinya, kecuali ada orang yang memberinya dalam bentuk makanan. Semua kehidupannya sudah dia kerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Di suatu hari, datanglah seorang pemuda kepada si kakek. Pemuda tersebut ingin berguru ilmu menebang dan mengolah kayu. Kakek pun menerima pemuda tersebut dengan baik. Di suatu sisi, kakek memiliki teman hidup yang dapat menemani dan membantu setiap keperluannya. Di sisi lain, pemuda tersebut dapat belajar banyak mengenai keahlian mengolah kayu dan aneka jenis perkakas. Hari pertama, kakek menjelaskan kepada pemuda tersebut mengenai teknik-teknik menebang pohon dan mengolah kayu untuk berbagai jenis perkakas yang dibutuhkan. Setahap demi setahap, kakek mengajarkan dengan baik dan penuh semangat. Si pemuda pun dengan penuh antusias menerima seluruh ilmu yang disampaikan oleh si kakek. Pada hari kedua, tibalah saat kakek memberikan sebuah kapak untuk dirinya. Kapak tersebut merupakan kapak yang sekian lama yang disimpan oleh si kakek karena kapak tersebut merupakan bekas anaknya dulu sebelum meninggal. Pada hari ketiga, pemuda tersebut diperbolehkan berangkat ke hutan yang biasanya si kakek kunjungi untuk menebang pohon. Pemuda tersebut mulai menebang pohon yang diajarkan oleh si kakek. Salah satu pohon yang diinginkan oleh si kakek adalah pohon meranti yang terkenal keras dan langka. Pada hari pertama, pemuda tersebut telah berhasil menebang 10 pohon yang berukuran kecil. Namun, hari pertama tersebut belum berhasil menemukan pohon meranti yang diinginkan. Menjelang sore, pemuda tersebut pun kembali ke rumah si kakek. Setelah mendengar bahwa pemuda tersebut berhasil menebang 10 pohon, si kakek pun terlihat senang dari raut wajahnya yang sumringah. Setelah selesai berberes-beres dan makan, mereka pun mengobrol sambil menikmati secangkir kopi. Si kakek pun memuji si pemuda. "Wah, bagus sekali nak, hasil kerja hari ini dan kamu luar biasa. Kakek senang melihat kamu begitu bersemangat." Kakek belum pernah melihat pemuda lain selain almarhum anakku yang memiliki semangat seperti kamu. Semoga kamu tetap semangat dan belajar terus. Keesokan harinya, pemuda tersebut pun berangkat ke lokasi yang sama untuk menebang pohon berikutnya. Semakin masuk ke hutan, pohon yang harus ditebangi olehnya semakin besar. Pemuda tersebut pun mulai menebang. Sekalipun semangat yang tinggi, namun hari tersebut hasil tebangannya hanya 8 pohon saja. Pemuda tersebut akhirnya pulang dengan rasa kecewa. Kemarin ia mampu menebang 10 pohon, namun sekarang 8 pohon. Ia pun merasakan tantangan kali ini lebih berat dari hari kemarin. Selain pohonnya lebih besar juga, semakin sulit medan yang ditempuhnya. Pemuda tersebut pun kembali ke rumah si kakek. Sesampainya di rumah, ia langsung menghadap ke si kakek. "Kek, hari ini saya hanya berhasil menebang 8 pohon. Saya merasa kesulitan hari ini. Kemarin saya mampu menebang 10. Sepertinya saya tidak ahli dalam menebang pohon. Mohon maaf ya, kek." Kakek menatap ke pemuda tersebut dan seolah-olah ingin merawang ke dalam pikiran pemuda tersebut. Sebelum berbicara, kakek tersenyum sambil mengambil secangkir kopi yang sudah ia siapkan.
Cobalah nak, kamu belum mengeluarkan seluruh kemampuanmu. Besok bisa dicoba lagi. Apalagi kamu belum pernah lihat apa itu pohon meranti yang selama ini kakek katakan. Hari ketiga dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada si kakek? Si pemuda pun dengan perasaan dongkol pulang ke rumah si kakek. Di jalan tidak habis-habisnya berpikir. Rupanya semakin ke dalam hutan, pohon yang harus ditebang semakin besar. Ia sangat sulit menebangnya. Sesampainya di rumah si kakek, pemuda pun terduduk dengan lesu. Seperti biasa, si kakek datang menghampirinya. Segelas kopi pun diberikan kepada si pemuda. Sambil tersenyum, kakek menyapa si pemuda. Nampaknya kamu sangat lelah. Mari minum kopi dulu. Iya kakek, hasil tebangan pohon kali ini kurang baik. Mereka pun sejenak minum kopi yang telah disediakan oleh si kakek. Kemudian, si pemuda kembali melanjutkan percakapan. Selain pohonnya makin besar, menebang pun cukup sulit. Hari ini hanya bisa menyelesaikan 3 pohon, kek. Si kakek terlihat mangut-mangut. Bibirnya tersungging senyum sama pemuda tersebut. Si kakek bergegas mendekati si pemuda yang duduk di pojok sambil menepuk-nepuk pundaknya. Nah, itulah perjuangan. Semakin lama akan semakin sulit sesuai dengan perjalanan waktu. Tidak menjadi masalah asalkan kita punya ilmunya. Nah, kamu sendiri, apakah kamu sudah mempersiapkan dengan baik? Kapan terakhir kapakmu diasah? Si pemuda sedikit terpengah mendengar perkataan si kakek. Pemuda tersebut menegakkan posisi badan sambil membetulkan posisi duduknya. Pandangan berawang jauh ke depan. Iya kek, saya tidak berpikir bahwa kapak ini sangat penting perannya. Selama saya pakai, kapak ini tidak pernah diasah. Saya biarkan apa adanya, langsung dipakai saja untuk menebang pohon. Si kakek pun kembali menegaskan kepada pemuda tersebut. Nah, itulah kehidupan. Kita kadang lalai dengan sisi yang lain. Kita disibukkan dengan tujuan saja. Namun dengan kapak yang baru dan tenaga yang baru bisa menebang pohon banyak. Dengan kapak yang tumpul, tenaga yang sama, hasilnya akan berbeda. Apalagi pohon yang kamu dapatkan pun akan semakin besar. Sesibuk apapun kamu nak, sebaiknya perhatikan semua hal yang dapat membantu pekerjaanmu, termasuk kapakmu ini. Istirahatlah, bukan menjadi semuanya berhenti. Sambil istirahat, kapak pun bisa diasah untuk menebang pohon agar menjadi lebih baik. Si pemuda pun merasa terbuka pikirannya. Dengan penuh semangat, ia meninggalkan si kakek untuk mengasah kapak yang selama ini ia abaikan.